Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Terima kasih kepada para sahabat yang telah mengunjungi channel ini dan kalau ada komen terhadap beberapa yang sudah kami sajikan, silakan diberikan komen. Nah, untuk sesi kali ini saya akan coba uraikan sedikit tentang nilai yang terkandung dalam masyarakat Aceh, dan saya rasa ini masih ada meskipun tidak ada lagi sistem pengajaran nilai dalam masyarakat Aceh. Dan saya duga juga ini masih ada di kawasan pedalaman Aceh, kendati sudah sedikit bergeser seiring dengan arus modernisasi dan arus globalisasi. Nah, mungkin nilai-nilai yang akan saya sampaikan di sini bisa jadi ditemukan juga di kawasan lain atau di tempat lain, tapi ini menjadi penanda kebudayaan orang Aceh ketika mereka ingin menjaga nilai values yang itu membentuk karakter orang Aceh. Nah, yang penting di atas semuanya ada konsep di kalangan orang Aceh itu urang Aceh metalowarih. Jadi orang Aceh ketika berjumpa dia akan menanyakan asal usul, kemudian sampai dia menemukan titik-titik di mana dalam pembicaraan tersebut bahwasanya dia merupakan anggota kaum atau anggota keluarga, bisa jadi juga menjadi saudara jauh. Jadi karena diaspora orang Aceh terutama di provinsi Aceh ini yang sangat beragam. Misalnya orang Aceh Pidi itu keturunan mereka dapat dijumpai di kawasan Aceh Timur. Demikian juga orang-orang dari Aceh Pesisir juga ditemui mereka di kawasan Aceh Tengah atau pegunungan karena dulu lari pada saat peristiwa DITI. Tidak sedikit pula dijumpai orang Aceh besar yang dia ada di kawasan Aceh Utara dan sebaliknya. Jadi proses perpindahan keluarga pada masa penjajahan, pada masa belum ada transportasi seperti sekarang, itu menyebabkan orang Aceh cenderung akan mencari keluarga mereka. Mungkin tidak hanya di Banda Aceh atau di Aceh khususnya, tapi juga di luar Aceh, di Medan dan di Jakarta. Karena itu setiap berjumpa orang Aceh akan tanya dari mana kampung, kemudian siapa nama orang tua. Setelah itu akan dia tanya lagi apakah kenal dengan si A, pada zaman dahulu saya ada di sini. Itu merupakan awal pembuka dari kenapa orang Aceh ingin mencari garis persaudaraan, karena mereka menganggap bahwasanya ada urusan mutalowarih, jadi tidak pernah terputus. Mungkin di suku lain mereka pakai marga atau dia pakai juga nama kampung, namun karena di Aceh sering terjadi konflik, maka banyak di antara mereka yang berpindah atau melarikan diri namun tidak kembali pulang. Nah, ini juga menjadi penanda bahwasanya dalam masyarakat Aceh itu garis metalowarih itu dibingkai dari kaum yang terdiri dari beberapa keluarga. Dan jika sudah ketemu beberapa titik dalam pembicaraan tersebut, maka dia akan mengatakan gedanyo mesyadara. Meskipun perlu penjelasan panjang bagaimana pola saudara yang dimaksud, tapi ketika sudah ketemu beberapa titik maka akan dia katakan gedanyo mesyadara, kita bersaudara,
jika dia orang-orang zaman dahulu, maka dia akan saling mengunjungi. Makanya orang Aceh kalau mengunjungi itu bukan ke warung kopi, bukan ke restoran, melainkan ke rumah. Meskipun rumahnya sederhana, maka sang punya rumah dengan filosofi gasih menggasih, maka dia akan menjamu keluarga tersebut 1-2 hari dan akan memberikan makanan yang paling the best, paling enak. Biasanya dipotong ayam, potong bebek, ya apapun lah yang dianggap itu merupakan salah satu simbol dari gasih menggasih. Setelah itu dalam beberapa hari, 1-2 hari, mereka akan saling bercerita satu sama lain, kemudian untuk memperkuat tali silaturahmi. Dan ini nilai persaudaraan orang Aceh yang saya rasa hari ini mungkin agak sedikit luntur, terutama dengan konsep tidak lagi bertamu di rumah, melainkan di warung kopi. Kemudian orang kalau naik kendaraan umum atau jumpa di pinggir jalan atau dimanapun di tempat publik, agak sukar untuk bersilaturahmi atau bertemu ramah atau saling menanyakan kabar, karena masing-masing kita hari ini telah sibuk dengan Android di tangan kita, sehingga terkadang banyak hal yang tidak terucapkan atau terdialogkan ketika kita ketemu orang baru di samping kita. Nilai ini kemudian membentuk satu filosofi bahwasanya nanti ada yang namanya tung bila, dia akan membela kaumnya, terutama jika diketahui ini kaum atau saudaranya yang sudah lama tidak ketemu. Dan bentuk-bentuk persaudaraan ini kemudian dilanjutkan jika memang sudah lama terputus dan menjadi sebuah keluarga besar bagi mereka. Namun ketika saya melakukan penelitian, ada juga misalnya kesan bahwasanya jika keluarga A sudah mapan, maka keluarga B atau mereka yang ingin mendekat belum mapan, agak malu atau segan. Demikian pula sebaliknya, bila mereka yang sudah sukses di perantauan atau di tempat lain agak sukar atau sungkan untuk berdekatan dengan keluarga-keluarga mereka yang masih belum sukses atau belum mapan, sehingga kunjungan silaturahmi ini menjadi begitu kurang. Dan kadang ini yang kemudian memutuskan tali silaturahmi, tali persaudaraan mereka, terutama ketika anak dan cucu mereka tidak ada lagi saling kunjung mengunjung atau dalam istilah kita saling bersilaturahmi. Nah, nilai inilah kemudian yang dipelihara oleh orang-orang Aceh zaman dulu atau Indatu, yang memperkuat tali persaudaraan mereka melalui konsep Mutalo Warih. Dan ini kemudian yang membentuk cita rasa kebudayaan orang Aceh, supaya mereka tidak keluar dari konsep persaudaraan dari keluarga, kaum, kemudian nanti ada sago. Dan ini yang memperkuat identitas keacehan di kawasan pedesaan, terutama mereka-mereka yang masih menganggap bahwasanya silaturahmi adalah untuk memperkuat persaudaraan. Dan ada juga konsep silaturahmi itu akan memperlebar rezeki, dan juga ada juga konsep silaturahmi itu akan memperbanyak saudara mara kita di tempat-tempat baru. Demikian para sahabat mengenai konsep nilai mutalowarih dalam masyarakat Aceh. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan sesi lainnya, khususnya tentang konsep-konsep lain atau konsep-konsep yang hidup dalam masyarakat Aceh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.